Hai teman-teman, selamat datang di Mira Azara Punya Cerita. Kali ini saya akan berbagi cerita bersama tamu saya. Beliau adalah seorang pengusaha muda yang sukses di Kota Semarang dan menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Kota Semarang, Aris Pandan. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam, Mbak Mira. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya pulang kantor dari ngalian. Mau diwawancara Mira Azara di Mira Azara Punya Cerita. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Saya sangat senang dan bangga sekali. Suatu kehormatan buat saya bisa bertemu dengan Mbak Mira. Oh iya, saya juga bangga dan senang bisa ketemu Mas Aris. Baik. Mas Aris, Kadin Kota Semarang ini kiprahnya pasti banyak sekali di tahun 2020, apalagi di saat pandemi. Boleh bagi cerita ke kita apa aja yang udah dilakukan Kadin? Baik, di era pandemi saat ini memang menjadi sebuah tantangan tersendiri buat Kadin, mungkin seluruh Indonesia juga, tidak hanya Kadin di Kota Semarang gitu ya. Bahwasanya memang beberapa waktu sebelumnya, sebelum pandemi, kami mungkin offline mengadakan beberapa kegiatan gitu. Tetapi karena pandemi saat ini, mungkin kebanyakan yang kami lakukan adalah online. Di antaranya membuat webinar ya, Kadin Kelas ya. Oke. Itu Sampai dilakukan saat ini secara online semua. secara online semua, dan alhamdulillah respon masyarakat dan seluruh warga Kota Semarang dan sekitarnya, bahkan luar kota, ini sangat luar biasa sekali. Terus teman-teman pengusaha banyak yang terdampak pandemi. Kalau untuk saat ini pasti Mbak Mira, pandemi ini kan merusak seluruh sektor gitu ya. Jadi baik sektor perdagangan, industri, manufaktur, dan sektor-sektor yang lain. Sektor apa yang bertahan, Mas Aris? Kalau sektor yang bertahan mungkin ada beberapa sebagian perdagangan, tetapi memang sangat terdampak juga, tetapi memang tidak begitu terdampak di perdagangan. Yang paling sulit adalah kena itu di sektor pariwisata. Oke. Pariwisata, Perhotelan ya. perhotelan itu sangat terdampak sekali. Karena sektor perhotelan pariwisata itu, karena masyarakat itu kan kemarin dibatasi oleh aktivitas. Ada PSBB, ada lockdown. Bahkan ada beberapa hotel yang terpaksa tutup ya. Iya, terpaksa tutup. Tapi alhamdulillah Kota Semarang kemarin membuat sebuah kebijakan, Pak Wali itu mengadakan PKM. Memang tidak seperti daerah-daerah lain yang memberlakukan PSBB maupun lockdown. Pembatasan kegiatan masyarakat. Iya, gitu. Dan mungkin saat ini sudah mulai bergeliat dan sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan dan pengusaha-pengusaha aktif lagi di perdagangan maupun industrinya saat ini. Kalau prediksi tahun 2021 nih gimana Mas Aris? Kira-kira perekonomian di Kota Semarang? Kalau perekonomian di Kota Semarang, prediksinya ada pertumbuhan walaupun belum stabil sebelum seperti pandemi kemarin. Karena pandemi ini tidak hanya sesaat saja, tetapi mungkin butuh waktu untuk recovery, baik industri maupun perdagangan gitu. Dan nggak tahu kapan berakhirnya, meskipun sekarang sudah ada vaksin ya. Ya, kalau vaksin ini kan kita belum sampai ke situ ya. Nanti lihat perkembangan dari pemerintah, vaksin nanti seperti apa. Tetapi untuk sektor ekonomi, perdagangan, jasa, dan lain-lain di industri ini memang ada perbaikan dan peningkatan. Ya. Sekitar berapa persen nanti prediksinya peningkatan perekonomian di Kota Semarang tahun 2021? Ya, diharapkan sih perekonomian di Kota Semarang ada kenaikan mungkin 4-5% gitu ya. Dari pertumbuhan normal sekitar 5-6% di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi. Oke, tentunya Kadin berkontribusi. Ya. Apa agenda Kadin 2021? Agenda Kadin di 2021 diharapkan bisa menciptakan sebuah atmosfer yang positif, yaitu terintegrasi antara sektor dunia usaha, pelaku, pemerintah maupun stakeholder lainnya, agar bisa saling komunikasi, berintegrasi satu sama lain. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ini disinergikan dengan para pelaku industri maupun perdagangan yang lain. Jadi sinergitas antara pemerintah dan pengusaha. Ya, sinergitas itu sangat penting karena sinergi itu adalah bagian daripada kita itu membangun sebuah sistem dulu. Sinergi dan kolaborasi, seperti Mira Azara kolaborasi dengan Voxigraph. Siap. Nah, Mas Aris, seberapa concern sih Kadin kepada teman-teman UMKM? Kadin Kota Semarang khususnya terhadap teman-teman UKM sangat konsen sekali ya, karena faktor
perekonomian untuk meningkatkan ekonomi itu adalah salah satunya dari pertumbuhan UMKM. Jadi kalau UMKM adalah faktor utama pendorong perekonomian. Nah, makanya Kadin itu sangat konsen di UMKM. Apa kabar teman-teman UMKM sekarang, Mas Aris? Teman-teman UMKM saat ini alhamdulillah ada beberapa mungkin kemarin bantuan dari pemerintah sudah terdistribusi, Sudah mulai cerdas membaca peluang ya. Membaca peluang juga, dan mungkin saat ini ibaratnya apa ya, sudah beradaptasi karena kemarin mungkin ada sedikit goncangan ya, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih, beradaptasi, dan diharapkan bisa recovery lagi lebih normal daripada bulan-bulan yang ya mungkin 8 bulan terakhir inilah. Iya, nah kalau di era pandemi kayak gini kan semuanya serba virtual, pastinya bisnis digital mau buka peluang lebih lebar daripada sebelumnya. Kalau Mas Aris sendiri melihat bisnis digital nanti di tahun 2021 seperti apa prospeknya? Kalau di bisnis digital pasti sangat-sangat masih seksi ya di tahun-tahun era sekarang. Karena sekarang ini kan digital ini ibaratnya menguasai pasar. Kan era sekarang kan era online, bukan offline. Jadi mungkin salah satu pertumbuhan di antaranya di era-era digital ini. Jadi untuk teman-teman yang punya bisnis digital ini ada opportunity yang bagus ya di tahun depan. Itu opportunity yang bagus. Untuk itu teman-teman digital kalau bisa dimanfaatkan di momentum-momentum saat ini ya, sehingga bisa langsung nanti growth di tahun 2021 nanti. Oke. Mas Aris ini kan seorang pengusaha, kemudian Mas Aris juga seorang bankers, Mas Aris juga seorang ulama. Kalau orang pengen mengenal Mas Aris ini, sebenarnya Mas Aris itu siapa? Kalau saya ini adalah diri saya sendiri gitu ya. Saya mungkin aktif di beberapa organisasi, di beberapa kegiatan, baik sebagai entrepreneur maupun sebagai sebuah karyawan industri perbankan yang besar di Jawa Tengah ini ya. Tetapi kalau umpamanya orang bertanya, Mas Aris itu di posisi mana? Saya itu alhamdulillah semua sektor. Karena ada di semua tempat kayaknya Mas Aris, ada di mana-mana. Kalau saya di semua sektor kebetulan alhamdulillah senang dan menguasai. Yang paling senang? Yang paling senang saya adalah sebagai seorang diri saya sendiri saat ini gitu ya. Sebagai seorang yang bebas ya, yang bisa mengekspresikan diri baik di lini ekonomi, bisnis, mungkin keagamaan, bahkan mungkin bisa jadi sosial politik mungkin ya. Jadi ada rencana terjun ke politik? Kalau terjun ke politik saat ini kita lihat aja nanti. Tetapi we'll see ya. We'll see ya, nanti wait and see. Tetapi saya jiwa saya adalah jiwa entrepreneurship ya, bagaimana mengembangkan bisnis, ekonomi dan keumatan. Tetapi untuk ke politis enggak dulu lah sementara ini kan itu. Lebih baik bagaimana sementara kita ini enggak dulu, nanti kita lihat tahun depan gitu ya. Kalau mamanya tahun depan insya Allah masih sebagai saat ini saya gitu, apa adanya gitu ya. Lagi, mungkin ya. Mas Aris, kalau kita melihat kota Semarang ini ada tokoh agama yang diagungkan di Semarang ini, Ki Ageng Pandanaran. Apa hubungannya Mas Aris sama Ki Ageng Pandanaran? Kalau itu masih ada silsilahnya kebetulan dengan saya gitu ya. Jadi hubungan darah? Ya silsilah kekeluargaan ya. Saya istilahkan silsilah kekeluargaan. Karena kalau untuk hubungan darah langsung kan tidak. Kalau darah langsung itu kan orang tua saya kan gitu ya. Ibaratnya kalau banyak dengan Ki Ageng Pandanaran itu ada silsilah keturunan di situ masih dalam terakhir ibaratnya kayak gitu. Dan saat ini saya juga sebagai ketua Yayasan Sunan Pandanaran Semarang itu. Sehingga kalau pamannya orang tanya, kadang orang bertanya gini, Mas Aris ini masih keluarga itu. Saya katakan ya masih ada hubungan kekerabatan gitu ya. Tidak bisa langsung nanti silsilah keluarga kandung ataupun hubungan seperdarah gitu ya. Enggak, saya istilahkan masih silsilah. Oke. Mas Aris ya sebagai pengusaha ini tentunya nggak instan ya. Kayaknya Mas Aris ini udah suka bisnis dari mulai kuliah ya. Kalau saya dulu bisnis tidak dari kuliah ya. Dari sejak lulus SMA sebenarnya. Oh, karena apa? Lulus SMA kuliah sama aja kan? Enggak gini, saya itu kebetulan dulu ketika lulus SMA memang pagi itu pertama berwirausaha dan bekerja ya.
sorenya itu kuliah Mbak Mira dulu. Jadi Kerja sebenarnya apa dulu? saya itu dulu pernah menjadi sales marketing sepeda motor dulu awal-awal, menawarkan jualan motor itu di beberapa pasar, di beberapa titik sudut jalan gitu ya. Laku dong kan gitu. Karena saya ini suka menjual. Suka menjual. Kalau sekarang apa yang dijual? Properti? Oke. Kalau sekarang saya saat ini menjual ada yang properti ya, terus ada pengadaan barang dan jasa gitu ya. Terus ada beberapa bidang-bidang yang lain yang mungkin bisa kita sambil satu persatu. Yang penting menguntungkan gitu ya. Kalau kita melihat itu kan harus ada opportunity. Kalau opportunity itu masuk dan ada saat itu, tangkap peluangnya di situ kan gitu. Jangan sampai nanti kita berpikir lama ya, sehingga nanti opportunity itu hilang gitu. Dan kita tidak punya peluang lagi nanti. Opportunity apa yang ditangkap Mas Aris saat ini? Kalau opportunity yang saat ini yang saya geluti di properti mungkin ya, dan saya. Bukannya sekarang properti lagi anjlok Mas? Oh tidak, karena apa? Ada beberapa mungkin properti yang kita tangkap peluang di antaranya. Ada beberapa properti yang saat ini dijual dengan harga yang rendah. Untuk itu ya, peluangnya adalah kita buyback itu, membeli itu dengan harga yang mungkin ditawarkan masih rendah gitu. Suatu ketika dan suatu saat nanti ketika recovery ini bagus dan harga mulai stabil, maka kita nanti jual kembali. Sehingga nanti harganya bagus lagi kan gitu. Karena kita harus tangkap peluangnya itu tadi salah satunya gitu. Oke. Terakhir nih Mas, pesan inspiratif untuk teman-teman yang nonton Mira Azhara Punya Cerita. Oke. Kalau pesan inspiratif yang saya sampaikan adalah kita harus mempunyai peran gitu. Harus berperan, jangan menjadi orang yang mudah baperan gitu. Jadi harus berperan, jangan baperan. Ingat itu ya. Jadi kalau mamanya orang kepingin berwirausaha ya, saat ini ya, mungkin di era pandemi ini kan, aduh takut ini kan gitu. Ataupun era-era yang nanti yang mungkin sudah normal kembali. Kita harus punya mental menjadi pemenang gitu. Harus kuat dan harus mempunyai jiwa entrepreneurship yang tinggi. Jadi jangan sampai nanti apa-apa mengeluh kayak tadi, apalagi baperan. Aduh, piye ya gitu. Biasanya baperan itu anak-anak muda. Kalau baperan tidak hanya anak-anak muda sebenarnya. Oh, jadi yang tua juga sering baperan. Kalau itu yang ngomong Mbak Mira bukan saya gitu ya. Ya mungkin saat ini itu tadi ya, harus berperan, bagaimana kita harus menangkap peluang ya. Jangan sampai kita ciut nyalinya. Harus mempunyai sebuah kekuatan bagaimana kita bisa mengekspresikan diri juga, harus bisa mempunyai sebuah ide-ide kreatif untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri kita. Oke, terima kasih Mas Aris sudah berbagi cerita di Mira Azhara Punya Cerita. Sukses selalu untuk Mas Aris terus menjadi pengusaha yang menginspirasi. Baik, terima kasih Mbak Mira. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya Mira Azhara dan Fusigraf pamit. Jangan lupa simak terus cerita-cerita berikutnya di Mira Azhara Punya Cerita. Sampai jumpa.